Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikuti perjalanan saya. Saat ini kita sedang berada di salah satu kebun sawit masyarakat di daerah Wonodadi 2, masuk ke Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah bersama kita ada Bapak Profesor Dr. Sairi Sagiman, Magister Sains. Beliau ini guru besar kesuburan tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Prof udah bersedia bergabung dengan kami ke lokasi kebun di Wonodadi ini milik Pak Aspul ya Pak Prof ya? Pak Aspul Pak di Aspul. lahan gambut ini. Oh, ini di lahan gambut. Nah, berbicara tentang lahan gambut, mungkin ada sedikit pengantar dari Profesor terkait, karena ini kan pemanfaatan untuk pertanian ya Prof. Oh, iya. Nah, jadi mungkin Profesor bisa kasih pengantar sedikit Prof. Silakan Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini sekarang berada di lahan gambut. Nah, lahan gambut ini adalah lahan yang terbentuk dari bahan organik. Awalnya pada kondisi anaerob, tapi kemudian dengan bertambahnya gambut, sehingga di atasnya menjadi aerob. Dan sekarang ini kita ada di gambut yang sudah dikelola menjadi lahan sawit. Dan ini kebetulan petani kita ini petani yang bagus. Jadi tidak hanya sawit, selain sawit dia juga menanam tanaman lada. Nah, saudara-saudara bisa melihat di sini bahwa tanah gambut ini sebagai tempat berpijaknya tanaman itu sebetulnya tidak terlalu kuat. Jadi dia lembut. Sehingga kita lihat tanaman sawit di sini ini juga itu cenderung seperti roboh, tapi di sana tanaman sawitnya tegak. Jadi ada yang bagus, ada yang agak roboh. Mungkin karena dekat parit ya enggak? Oh iya betul. Nah, di sana itu lebih tegak, lebih bagus. Iya betul. Dan kalau kita lihat dari segi kesuburan tanah, tanah gambut ini termasuk tanah yang miskin unsur hara. Memang nitrogennya tinggi, tapi itu adalah nitrogen total. Sehingga semua N yang ada di sini dianalisa, termasuk N organik itu terhitung tinggi. Sehingga di sini karena unsur haranya rendah, terutama unsur hara yang berkaitan dengan kejenuhan basah. Jadi Ca, K, Mg dan Na enggak? Iya. Nah, itu rendah. Sehingga di sini biasanya petani untuk meningkatkan kejenuhan basah mereka menggunakan dolomit, Iya, kapur itu yang biasa didapat dari toko alat-alat bahan-bahan pertanian. Nah, juga mereka menggunakan biasanya itu menggunakan abu bakar. Nah, mereka membakar seperti ini. Ini adalah daun-daun kelapa sawit ini mereka bakar. Nanti abunya mereka berikan kepada tanaman. Nah, selain ini, jadi mereka juga membakar dari semak belukar yang ada di sini, tapi mereka sangat hati-hati. Nah, kalau Pak Aspol ini sangat hati-hati, dia membakar tidak sampai menyebabkan yang lainnya terbakar. Jadi pembakaran terkendali. Biasanya ada pondok bakar beliau-beliau ini. Nah, itu. Nah, kita lihat di sini tanamannya tidak cuma sawit, rupanya ada pisang juga cukup bagus tumbuhnya. Nah, di sini ya itu tanaman lada. Jadi lada ini biasanya di sini mereka panen ini baik lada putih maupun lada hitam. Nah, itu. Cuma ini mungkin sekarang karena sedang ini tidak terlalu banyak buahnya ya. Iya. Tapi ini ada lada yang masih muda ini. Nah, mungkin Pak Pera ada apa lagi yang kira-kira bisa kita tambahkan? Baik, terima kasih. Kita tadi sudah terima kasih Prof penjelasan terkait potensi tanah gambut mulai dari proses pembentukan dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, di samping itu kan tadi juga disinggung tentang pembakaran. Biasanya masuk bulan Agustus, September, Oktober tuh udah mulai warning kata orang. Pemerintah daerah maupun stakeholder terkait semuanya sudah harus siap siaga tuh. Curah hujan mulai menurun terkait dengan kebakaran. Nah, mengenai hal ini mungkin berdasarkan pengalaman Profesor bisa diceritakan sedikit Prof? Nah, jadi begini, gambut ini tadi saya katakan kejenuhan basahnya itu sangat rendah. Jadi kejenuhan basah itu kalau kita dari segi ilmu kesuburan tanah itu adalah perbandingan antara basa-basa kalsium, magnesium, kalium dan natrium dibanding dengan kapasitas tukar kation daripada tanah ini. Itu biasanya kurang dari 10%. Jadi kita golongkan itu sangat rendah.
Nah, karena dia sangat rendah, ketersediaan kalsium ini Ca, Ya. dan kalium ini adalah unsur hara yang sangat penting bagi tanaman, terutama kalium itu. Ya. Nah, biasanya kalau unsur hara ini kurang, tanaman itu tumbuhnya juga kurang sempurna. Ya. Nah, oleh karena itu penambahan unsur hara ini, unsur hara yang meningkatkan kejunan basah ini sudah banyak diteliti oleh teman-teman dari Fakultas Pertanian. Nah, itu mereka menggunakan kapur dolomit, dan yang mungkin baru beberapa 10 tahun belakangan ini itu ada penelitian menggunakan lumpur laut. Nah, ini Pak Pera termasuk orangnya yang meneliti lumpur laut, mulai dari diambil dari di daerah Kalimantan Barat, sepanjang pesisir Kalimantan Barat ini. Ternyata lumpur laut itu bermacam-macam sifatnya. Tapi yang kita perlukan adalah lumpur laut yang punya kejunan basah yang tinggi, sehingga kita bisa memperbaiki kesuburan tanah gambut ini. Nah, saya kira ini salah satu hal yang sangat penting. Kemudian juga untuk pemupukan itu kita harus memberikan mungkin NPK di samping abu bakar tadi. Jadi abu bakar ini tapi bukan nama orang. Ini adalah abu yang dihasilkan dari bakaran Jadi serasa. maaf Prof, jadi pada prinsipnya sekiranya dalam kondisi curah hujan yang rendah, jika memang kita tidak membakar, masalah itu sebenarnya tidak akan timbul dengan sendirinya ya Prof? Betul. Nah, jadi memang perlu kebijakan atau semacam rasa kebersamaan lah. Jadi baik itu dari petani yang masyarakat maupun perusahaan besar, supaya tidak saling tuduh terkait dengan kondisi atau bencana, mulai dari data-data hotspot, titik panas dan sebagainya. Mudah-mudahan pertanian karena memang lahan ini tidak bisa dihindarkan untuk dibuka, karena desakan kebutuhan lahan tentunya Prof. Mungkin itu dulu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.